Dalam kisah perselingkuhan dan penghabisan yang viral di TikTok, seorang pelakor merencanakan perbuatan di luar nalar yang mengubah hidup banyak orang. Di tengah kesetiaan dan impian untuk memulai hidup baru, aksi keji pelakor mengguncang satu dusun. Dibalut dalam kehancuran emosional, kisah ini menjadi peringatan akan bahaya perselingkuhan. Bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Saya perkenalkan Siti Maimunah, yang berusia 29 tahun, adalah istri sah dari Pusini yang berusia 32 tahun. Mereka menjalani hubungan pernikahan bertahun-tahun tanpa masalah serius. Tingginya rasa percaya yang diberikan oleh istri membuat apapun yang dilakukan suami selalu mendapatkan restu. Namun, kepercayaan itu hancur ketika Pusini diam-diam menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Fitria, 30 tahun, yang tinggal di dusun yang sama. Hubungan perselingkuhan antara Pusini dan Fitria terjadi dengan sangat rahasia. Tanpa diketahui oleh siapapun, keduanya berhasil menyembunyikan kisah terlarang mereka dengan cermat dari orang-orang di sekitar, terutama Pusini sang suami. Pusini sangat pandai dalam menyembunyikan hubungan gelapnya dengan Fitria. Hubungan terlarang antara keduanya telah berlangsung selama 2 tahun. Mereka berpura-pura seolah-olah tidak ada kejadian aneh di antara mereka. Namun, pada suatu hari, Pusini yang merasa bersalah setelah berselingkuh dengan Fitria, memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Fitria. Dia tidak ingin hubungan toksik itu terus berlarut-larut dan mengganggu hubungannya dengan istri yang sangat dicintainya, Siti Maimunah. Pusini begitu mencintai sang istri sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan gelap tersebut. Namun, Fitria marah terhadap keputusan Pusini. Dia tidak ingin ditinggalkan begitu saja, dan pada saat yang sama, Fitria mengultimatum Pusini untuk memilih antara dia dan sang istri. Tentu saja, Pusini memilih istri sahnya, Siti Maimunah. Pusini juga menyampaikan bahwa mereka berdua, ia dan istri, berniat untuk membuka lembaran baru dalam hidup mereka di Surabaya, dengan rencana membuka warung kelontong. Awalnya, perkataan Pusini tidak mendapatkan kepercayaan dari Fitria. Namun, setelah mengetahui bahwa Pusini telah menjual mobilnya untuk digunakan sebagai modal pembelian kios, barulah Fitria mempercayai semua yang dikatakan oleh Pusini, sang kekasih gelapnya. Kenyataan pahit harus diterima oleh Fitria, di mana harapannya untuk terus bersama Pusini pupus, terutama dengan kepindahannya ke Surabaya yang akan membuat mereka tidak bisa bertemu lagi. Hari-hari gelap yang dijalani oleh Fitria tanpa kehadiran Pusini membuat kesedihannya semakin mendalam. Kegalauan yang luar biasa dia alami membuat hati dan pikirannya dikuasai oleh rasa sakit hati. Tanpa curiga, Fitria mencari kakaknya dan menanyakan di mana ia meletakkan celurit yang biasa digunakan untuk mengarit rumput. Sang kakak pun menunjukkan posisi di mana ia meletakkan celurit tersebut. Setelah menemukan benda tersebut, kemudian ia menyimpan benda tersebut sambil menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya. Setelah menentukan tanggal yang pas, Fitria bersiap untuk melaksanakan niat kejinya, yaitu menghabisi Siti Maimunah, istri sah mantan pacarnya. Pada pagi tanggal 9 Januari tahun 2024, tepat pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, Fitria yang tinggal tidak jauh dari rumah Siti Maimunah memasuki rumah Siti Maimunah dengan mengendap-endap melalui pintu samping rumah. Fitria mengenakan pakaian serba tertutup sambil membawa sajam yang dimiliki kakaknya. Wanita pembawa benda itu kemudian masuk ke kamar ibu muda tersebut dan menemukan calon korban sedang tertidur pulas, yang kebetulan hanya sendiri di kamar itu. Dikarenakan suami Pusini sedang berada di Surabaya untuk mengurus pembelian kios warung kelontongnya, Fitria mengayunkan benda itu ke tubuh ibu muda yang sedang tertidur, yaitu Maimunah. Teriakan korban kemudian didengar oleh sang kakak yang juga tinggal di rumah tersebut. Meskipun sang kakak hampir saja menangkap pelaku dan melihatnya melarikan diri seiring dengan teriakan dan rentihan korban, sayangnya Fitria berhasil lolos pada pagi itu. Maimunah, yang terluka parah, kemudian ditolong oleh warga dan dibawa ke puskesmas setempat. Pada pukul 6 waktu Indonesia Barat atau 2 jam setelah kejadian, Siti Maimunah baru dibawa ke puskesmas karena terbatasnya akses kendaraan di dalam dusun tempat tinggal korban. Dengan berat hati, Siti Maimunah, istri Pusini, dinyatakan meninggal dunia akibat luka yang cukup dalam di seluruh tubuhnya. Berita meninggalnya Siti Maimunah menyebar ke seluruh kampung dan juga sampai ke telinga Fitria. Fitria, yang ikut dalam proses pemakaman Siti Maimunah, terlihat tanpa ekspresi kesedihan di wajahnya. Setelah melakukan tindakan memilukan tersebut, Fitria bahkan sempat membuat video TikTok melalui akun pribadinya, yang kemudian viral dengan komentar warga yang penuh hujatan.
Polisi kemudian melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Dari penyisiran tersebut, ditemukan pakaian yang diduga milik pelaku di semak-semak tak jauh dari rumah korban. Selain itu, polisi juga memeriksa HP suami Pusini dan menemukan fakta-fakta perselingkuhannya dengan Fitria. Akhirnya, segala bukti menunjukkan satu orang sebagai pelaku, yaitu Fitria, wanita selingkuhan suami korban. Dengan mudah, polisi berhasil mengamankan Fitria di rumahnya. Setelah itu, Fitria digelandang ke kantor polisi, dan tak lupa, polisi menemukan celurit yang digunakan untuk menghabisi korban di pagi itu. Korban yang sebelumnya memiliki rencana untuk tinggal di Surabaya dan membuka usaha bersama suaminya, kini telah menjadi korban yang tak bersalah. Pihak keluarga korban sempat tidak percaya bahwa Fitria yang melakukannya. Kini, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP dan pasal 351 tentang tindak pidana penghabisan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Kita akan menunggu proses hukum yang akan dijalani dan semoga vonis hakim nantinya dapat mencerminkan keadilan yang seharusnya. Pesan yang dapat kita ambil adalah cerita ini mengingatkan kita akan bahaya dari tindakan impulsif dan tindakan memilukan sebagai hasil dari perselingkuhan. Pesan utamanya adalah pentingnya komunikasi dalam hubungan, menghindari perselingkuhan, dan menangani konflik dengan cara yang sehat. Kesetiaan dapat merusak kehidupan banyak orang dan membawa konsekuensi serius. Siapakah yang salah dalam peristiwa tersebut? Silahkan komen serta jangan lupa like dan subscribe.